Maka majelis ilmu ini adalah taman surga. Karena majelis ilmu ini tempat kita untuk mengecas iman kita. Karena sejatinya imannya manusia ini naik turun, dan gak ada yang bisa menjamin kita bisa istiqomah dengan amalan kita. Maka majelis ilmu lah tempat kita untuk ngecas iman kita. Dengan iman kita semakin taat kepada Allah. Kalau iman kita semakin baik, meningkat iman kita enggak turun, maka kita semakin bertakwa kepada Allah. Karena jalan keselamatan di dunia dan di akhirat cuma satu, takwa. Dan iman dan takwa itu seperti dua sisi mata uang, Bu, yang nggak bisa dipisahin. Dengan iman baik, insya Allah kita semakin bertakwa dengan baik. Maka nggak bisa dipisahin antara iman dan takwa. Dan majelis ilmu inilah tempat kita untuk mengecas iman kita. Yang lagi sumpek datang ke majelis ilmu, ingat Allah, hilang sumpeknya. Dan gitu. Maka disebut taman surga. Orang yang duduk di taman itu pasti happy aja bawaannya, senang aja. Nah, apalagi taman surga. Kita duduk di taman, di alun-alun aja senang banget. Tamannya dunia, bagaimana di tamannya surga? Kalau kita nih mau masuk rumah yang kita lewatin, kita ngelewatin tamannya dulu, terasnya dulu, atau langsung pintu rumahnya? Terasnya dulu, ada taman kecil, baru kita lewat pintu rumahnya. Maka untuk masuk ke dalam surganya Allah melalui tamannya dulu. Ada perantaranya untuk kita bisa sampai kepada keridhoannya Allah. Maka sering dihadir di majelis. Majelis inilah tempat kita mengatur keimanan kita. Kalau keimanan kita semakin baik, pasti kita semakin takwa kepada Allah. Dan gitu, maka beruntung sekali, bersyukur kita dikasih taufik oleh Allah, kemudahan, dikasih kemudahan oleh Allah untuk kaki kita melangkah ke majelis-majelis ilmu. Tetapi yang harus diingat itu semuanya, yang harus diingat, patokan ukuran ilmu itu bukan seberapa banyak majelis taklim kita datangi. Ukuran ilmu bukan berapa banyaknya majelis taklim kita datangi. Hadir majelis A, B, C, D, E. Banyak hadir majelis ilmu. Bukan ukurannya, bukan itu. Bukan seberapa banyak majelis taklim kita datangi, tetapi seberapa banyak dari itu semuanya yang kita lakukan mampu membawa perubahan yang banyak dalam diri kita. Kalau kita banyak hadir majelis tapi bicara kita masih sama, pakaian kita masih sama, ya gak manfaat. Maksudnya gimana? Kita banyak datang majelis, setiap hari majelis, berarti ilmunya udah banyak yang dia dengar. Dari setiap majelis ulamanya menyampaikan, memberikan ilmu, berarti ilmunya udah banyak banget. Tapi kalau hadirnya kita di majelis gak mampu merubah pembicaraan kita, bicara kita masih sama, masih senang gibah, masih senang namimah, masih menilai orang lain, masih berkata yang buruk, gak mampu menjaga lisan kita, sayang, ilmunya gak manfaat. Dan pakaian kita masih sama. Di sini pakaiannya bukan saya pakai cadar, ibu-ibu, enggak, berarti kita beda, enggak. Kita semuanya sama. Kita semuanya di sini sama. Sama-sama punya dosa di hadapan Allah. Status kita ini sama, Bu. Status kita semuanya sama. Sama-sama hamba Allah yang punya dosa, yang sedang setiap hari bertobat merayu Allah ampuni dosa kita. Sama-sama statusnya hamba Allah yang bakalan mati.
sama-sama statusnya hamba Allah yang akhiratnya belum dijamin oleh Allah. Tapi kalau rezeki insya Allah sudah dijamin semuanya rezekinya sama Allah, jadi nggak perlu khawatir. Yang kita targetkan, yang kita kejar sesuatu yang belum dijamin oleh Allah. Akhirat kita belum dijamin oleh Allah. Cadar saya saja belum jaminan diri saya masuk surganya Allah. Tetapi dengan pakaian ini, dengan pakaian yang kita pakai, setidaknya menjadikan kita sebaik-baik pakaian takwa kita kepada Allah. Ini penutup hanya syariat. Kita menjalankan perintah Allah, kewajiban kita menutup aurat sebagai seorang perempuan. Tetapi bagaimana pakaian ini harus menjadikan pakaian malu kita di hadapan Allah, pakaian takut kita di hadapan Allah. Maka ukuran ilmu, ya, ilmu yang mampu menumbuhkan rasa takut dan malu kita kepada Allah, itu ilmu. Maka dari ilmu itulah, ya, kita membawa kita semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin malu kepada Allah, semakin mengimani Allah Sami'un Alim, Sami'un Bashir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apapun yang kita ucapkan baik buruk Allah dengar. Apapun yang kita lakukan mau maksiat dimanapun kita sembunyi Allah lihat, kan gitu. Itu ilmu, ya. Harus menumbuhkan adab kita kepada Allah, adab kita kepada manusia. Kalau hanya mengukur ilmu saja, kalau hanya yang dipakai ilmu saja, iblis juga pada punya ilmu. Iblis punya ilmu, tapi nggak punya adab. Maka dari ukuran ilmu yang membawa kita pada rasa khauf kepada Allah, takut kepada Allah, dan bersyukur alhamdulillah kita dikasih taufik oleh Allah, kemudahan kita untuk menuntut ilmu. Maka ilmu harus menjadi amal soleh bagi diri kita, menjadikan kita beramal yang jauh lebih baik lagi, karena Allah melihat, ya, amalan-amalan hambanya yang paling baik siapa. Di dalam kehidupan ini dikasih ujian masing-masing oleh Allah. Dari ujian itu Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Ilmu kadang juga menguji kita. Ada orang sebagian punya ilmu tapi sombong, ujian buat dia, ya. Gak ada manusia yang hebat. Manusia yang hebat itu karena Allah tutupi kebodohannya. Allah sebaik-baik yang hebat, kan gitu. Jadi orang kalau semakin berilmu dia akan seperti padi, semakin menunduk, semakin malu, semakin takut kepada Allah, semakin malu sama manusia, malu sama Allah, kan gitu. Bukan begini, bukan semakin begini Bu, ngomong aja susah, sakit nih. Enak kan lagi begini dibanding begini, sakit leher kalau begini terus, ya kan gitu. Itu ilmu, ya. Maka semoga Allah nggak cabut nikmat hidayah dalam diri kita saat kita dikasih kemudahan, dikasih taufik oleh Allah. Taufik itu kehendak dari Allah. Kalau hidayah, petunjuk, semua pasti sudah dapat hidayah dari Allah, ya. Sudah mendapatkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan huda, petunjuk, ya. Tinggal taufiknya. Kita dikasih kemudahan nggak sama Allah untuk beramal soleh, itu taufik. Taufik itu kemudahan dari Allah yang diberikan untuk hambanya supaya hambanya ini mudah beramal soleh. Dan petunjuknya semuanya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran huda, petunjuk, huda linnas, petunjuk untuk manusia, huda lil muttaqin, petunjuk untuk manusia yang mau bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, ya semoga kita dikasih taufik oleh Allah, dikasih kemudahan kita, dikehendaki oleh Allah untuk kita ini mudah melakukan amal soleh, itu taufik. Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kaumnya itu juga nggak mau merubah dirinya sendiri. Kenapa banyak orang yang padahal petunjuknya sudah ada, ya, perintah menutup aurat sudah ada. Bahkan saat perintah ayat ini turun, ini kita mau membahas temanya wanita dan surga, ya.
mau membahas tentang temanya wanita dan surga. Ada wanita yang menjadi wanita-wanita yang banyak yang menjadi penghuni surga, ada wanita-wanita yang menjadi penghuni neraka. Petunjuknya sudah ada di zaman dulu, dari zaman Nabi minta sama Allah diturunkan ayat ini, berarti kan sudah ada petunjuknya. Tinggal kitanya nih, kitanya mau nggak mengambil petunjuk ini, menjalankan petunjuk ini. Di surat Al-Ahzab waktu itu ayat 59 saat turun perintah ini, saat salah satu istri Rasulullah keluar dan terlihat oleh Sayyidina Umar dan dia malu karena di zaman dulu yang sering diganggu ini para budak. Maka Ummu Saudah ini menyampaikan hal ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu Rasulullah sedang makan bersama Ummu Aisyah di rumah Ummu Aisyah dan menyampaikan apa yang dia alami, hingga Rasulullah meminta kepada Allah untuk diturunkannya surat ayat untuk perempuan, memuliakan perempuan di surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, mukminah, anak perempuan mukmin, mukminah, untuk mereka menjulurkan kainnya ke seluruh tubuh mereka supaya mereka tidak diganggu dan mudah dikenali. Karena dulu yang sering diganggu ini para budak tuh, dan sering dikenali ini para budak. Maka begitu ayat ini turun, wanita-wanita saat itu langsung menarik kain-kain yang terlihat di hadapan matanya. Di hadapannya terlihat kain, langsung dia tarik, dia julurkan ke seluruh tubuhnya, hanya terlihat matanya saja. Dan keesokan harinya wanita-wanita itu keluar seperti burung gagak hitam, pakai hitam-hitam, karena hitam itu pakaian sunnah buat perempuan. Hitam itu pakaian sunnah buat perempuan supaya gak menonjol, gak kelihatan sama. Mau yang kaya, yang miskin gak kelihatan, hitam aja udah. Ya udah, gak kelihatan pakaiannya, mau ganti mau enggak ya itu aja. Ya Bu, baju saya tuh di lemari cuma 20 biji doang Bu, ya itu lagi. Cuci kering pakai, gak iklan rinso. Ya, cuci kering pakai, gak kelihatan Bu. Ya, besok pakai ini, lusa pakai yang ini, itu aja terus putar. Ya cuma hitam doang gak kelihatan, karena pakaian sunnah. Ayat ini sudah ada sejak diturunkannya, tetapi lihat dari ayat ini, ya, ayat yang sesungguhnya ayat ini memuliakan para wanita. Supaya satu wanita, dari ayat ini ada dua hal, ya, yang Allah katakan. Yang pertama, supaya wanita mudah dikenali. Seandainya tidak ada perintah menutup aurat Bu, tidak turun ayat ini, kita nggak bisa membedakan mana wanita muslim, mana wanita non muslim. Semuanya terbuka auratnya, kita nggak bisa membedakan. Tapi dengan menutup aurat menjadi pembeda buat kita, identitas kita. Oh ini muslim, kan gitu. Jadi kalau kita di luar melihat saudara-saudara kita yang nggak tertutup auratnya, kita nggak tahu dia muslim atau non muslim, betul nggak? Nggak tahu. Masa kita tanya dulu, kamu muslim nggak? Kan nggak lucu. Ya, makanya identitas ini menjadi sebuah identitas kita, supaya kita mudah dikenali satu. Yang kedua, supaya kita tidak diganggu. Ini Masya Allah, Allah memuliakan wanita dengan ayat ini. Tetapi kenapa? Banyak sekali, padahal ayat ini sudah turun, ya, sampai sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang belum mau tergugah untuk menutup auratnya. Kenapa? Karena belum mendapatkan taufik dari Allah. Kenapa Allah belum memudahkan dia beramal soleh? Karena dianya juga gak mau. Kan taufik itu kehendak dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mudah beramal soleh.
Dan kembali lagi, Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau dianya juga nggak mau merubah dirinya. Jadi kitanya harus ngejemput, kitanya harus mau, dan Allah kasih kemudahan itu. Maka sungguh satu karunia, nikmat dari Allah. Kita diberikan satu nikmat, yaitu istiqomah. Ini yang harus kita rawat. Ini yang harus kita rawat, istiqomah ini. Walaupun gak ada yang bisa menjamin dirinya bisa istiqomah, tapi saat kita dikasih nikmat ini, dirawat, Bu. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa istiqomah? Mau berkorban waktu untuk Allah. Segala sesuatunya urusannya akhirat, fikirnya akhirat, tujuannya akhirat. Ini supaya kita istiqomah. Tidak memberikan waktu dunianya lalu sisanya untuk Allah, enggak gitu. Contoh nih, dipuas-puasin waktunya, dihabisi sejam 2 jam buat buka sosial media. Semua rukun sosial media dia buka. Ya, Bu. Rukun iman ada berapa, Bu? Ada 6. Rukun Islam ada berapa, Bu? 5. Rukun sosial media, Bu. Ya. Waktunya kita habisin ke rukun sosial media dulu. Udah puas, ya. Baru tuh sisanya buka Quran. Baru 3 ayat juga udah capek nih mata. Kenapa? Udah kelamaan buka sosial medianya, mantengin IG orang, balesin komen orang, kepoin IG orang. Oh, udah capek duluan matanya, giliran buat Allah nih jadi capek sama Allah. Makanya waktu buat Allah jangan dikasih sisa, Bu. Baca Qur'annya sisa-sisa, udah buka sosial media, jangan. Bagaimana kita bisa istiqomah? Istiqomah itu kita mau berkorban waktu untuk Allah. Ini merawat istiqomah. Tips supaya istiqomah. Dan sebuah nikmat dari Allah, ya, yang kita harus rawat adalah istiqomah. Saat kita dikasih istiqomah oleh Allah, ini yang harus kita rawat. Nikmat sekali ini. Alhamdulillah. Maka kembali lagi kita berbicara tentang wanita, ya. Dan fitnah akhir zaman ini wanita. Ada wanita, padahal masuk surga buat wanita itu mudah banget, Bu. Ya. Dulu sebelum Islam ada, sebelum Islam datang, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, wanita ini sangatlah hina. Bayi lahir perempuan dibunuh, lahir perempuan dikubur hidup-hidup, Bu. Gak dimauin perempuan itu. Tapi begitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan perjuangannya, Bu, gak mudah. Rasul membawa ajaran Islam ini mendapatkan teror. Bukan cuma teror cacian, hinaan, tapi teror fisik juga, Bu. Ya. Gak diterima, gak semua orang beriman kepada Rasul. Lemparin kotoran, dilemparin batu, diludahin untuk mengenalkan Islam kepada kita. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah SAW, kita gak kenal Allah, Bu. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, dengan penderitaannya yang Rasul alami, kita nggak kenal Islam. Ini perempuan nggak mulia, nggak ada, Bu. Ini semuanya atas perjuangan Rasulullah SAW. Maka yuk bantu perjuangan beliau, bantu perjuangan Nabi di jalan Allah, khususnya kita para wanita. Semua manusia, baik laki-laki baik perempuan, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban masing-masing. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Nah, kita khususnya perempuan di sini yang sudah dimuliakan oleh Allah. Bahkan kata Allah, masuk surga buat perempuan itu gampang banget. Cuma disuruh sholat 5 waktu yang benar sholatnya. Ya. Cuma disuruh sholat, Bu, tapi sholatnya yang benar. Bukan sebatas sholat aja, sholatnya pakai ilmu, Bu. Ya. Sholatnya pakai ilmu, pakai adab, bukan cuma sebatas sholat saja.
Karena makna dari sholat itu, puncaknya dari kita sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mampu mencegah perbuatan keji dan munkar dari diri kita. Dari diri kita dulu, gak usah yang lain. Kita sholat, saat kita berdiri tegak sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah kita. Berdua-duaan, kita hadapkan wajah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita baca itu. Aku hadapkan wajahku kepada Engkau sang pencipta alam semesta, dan aku berserah diri. Sesungguhnya aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kita baca ini di hadapan Rabb kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Ini kita baca terus. Saat kita sholat, mata kita sholat, mata kita Allahu Akbar, mata kita takbir, lisan kita takbir Allahu Akbar, tangan kita takbir Allahu Akbar, bahkan seluruh aliran darah kita, syaraf-syaraf semuanya takbir Allahu Akbar. Saat itu sedang memuji Allah.